Apa kata pelatih Vietnam selepas kelolosan Indonesia pada U20 Piala Asia tahun hadapan ini? Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam apa jua bidang, apa jua pekerjaan, apa jua yang kalian lakukan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya guys. Oke, pada kali ini kita react lagi satu video terkait sepak bola, dan kali ini pula apa kata pelatih Vietnam selepas kelolosan Indonesia ini dan selepas kekalahan Vietnam oleh Indonesia ini. Mungkin kalau dulu menghina kini memuji ya, begitu. Dulu Vietnam dan Thailand adalah gergasi di Asia Tenggara, tetapi kini tidak lagi. Saingan utamanya, saingan tim sekarang dan saat ini ialah Indonesia. Musuh berbuyutan selepas sejarah pada AFF U19 yang telah berlaku. Disitulah permulaan tercetusnya musuh berbuyutan di antara Indonesia dan Vietnam dan juga Thailand. Kini Indonesia dan Malaysia seiringan, Thailand dan Vietnam pula akan turut seiringan, tetapi menjadi musuh kepada Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia sekarang saling bekerja sama guys. Kalau Malaysia contoh tidak lolos, tetapi Indonesia akan lolos. Seandainya Indonesia yang tidak lolos pula, Malaysia pula akan menjadi negara yang akan membackup Indonesia. Begitulah persaudaraan yang tercetus di antara Malaysia dan Indonesia ketika AFF U19 itu berlaku sebegitu rupa. Itulah hikmahnya guys. Hikmah yang selama ini, kalau dulu Indonesia dan Malaysia ini musuh berbuyutan, tetapi kini tidak lagi. Jadi jom kita simak video ini guys. Video ini daripada mana? Video ini daripada Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali guys, untuk video-video terkini daripada channel yang bermanfaat dan memaparkan sukan sepak bola di Indonesia ini. Oke, judulnya ialah Dulu Menghina Kini Memuji. Pelatih Vietnam akui timnas U19 terbaik. Pengamat Malaysia dukung Indo. Wow, penasaran dengan tariknya guys? Jom, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Sinteyong nih ya. Oke guys, subscribe Garuda Space. Kagumi pasukan Sintayong pelatih Vietnam puji timnas U19 Indonesia. Wah, ini tajuknya pertama guys. Oke, inilah pelatih Vietnam guys, yang selama ini tidak disangka-sangkanya Indonesia akan mengalahkan Vietnam. Oke, kita lanjutin. U19 Dintena memuji perjuangan timnas Indonesia U19 yang berhasil tampil memukau di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tampil memukau. Bentrok di laga terakhir untuk memastikan tiket putaran final Piala Asia U20 tahun depan. Sambil ngopi guys ya. Indonesia adalah tim yang kuat. Dengan status tuan rumah serta dirajek oleh Sintayong yang memiliki banyak strategi, Vietnam selalu mewaspadai setiap pertandingan kontra timnas Indonesia. Menariknya, pada laga ini, dua kelompok supporter timnas Indonesia, yakni Lakrada Indonesia dan Ultras Garuda Indonesia, akan sama-sama membuat koreografi yang cantik utara dan selatan. Oh guys, tengok. Ini yang saya suka kalau tengok Indonesia main ini kan, dia punya Ultras bersatu untuk Garuda ini. Cantiknya nih, dia serentak loh, dia buat gaya atem itu. Oke. Hal tersebut tak terlepas dari permintaan Sintayong yang menginginkan stadion full, mengingat pasukan Garuda Nusantara sangat membutuhkan dukungan dari publik tanah air. Hui guys, mudah-mudahan satu hari nanti saya akan ke stadion di Indonesia ini ya. Saya jangkakan pada tahun depan lah di Piala Dunia U20. InsyaAllah saya akan ke sini untuk menyaksikan secara langsung guys.
Doakan ya, Media doakan. Vietnam tetap mengabarkan bahwa timnas Vietnam U19 sangat takut mendapatkan serangan dari supporter Indonesia saat bentrok di laga terakhir. Menurut Mantap. tahu kerusuhan supporter yang baru-baru ini terjadi di Surabaya dan sejarah pemain Vietnam yang juga pernah mendapatkan tekanan luar biasa dari fans Indonesia di masa lalu, membuat pendukung Vietnam tidak bisa tak khawatir dengan para pemain tim Golden Star Warriors yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Memang pendukungnya nih padulah di Indonesia nih. Salut juga lah. Kritik pedas Vietnam kepada timnas Indonesia dan Sintayong. Oh, kritik pedas ya. Pertama, komentar pedas putra Pak Park Hang-seo. Hang-seo. Oh, ini pelatih Vietnam seniornya. Timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam di laga pembuka fase grup SEA Games 2021 yang berlangsung pada Mei 2022 lalu. Selepas laga, Sintayong memang menjelaskan beberapa kendala yang dialami tim asuhnya sehingga bisa kalah cukup telak. Namun putra pelatih Vietnam Park Hang-seo yang bernama Park Chan-sung tidak terkesan dengan komentar dari Sintayong. Melalui akun Facebook miliknya, Chan-sung memberikan komentar pedas terhadap Sintayong. Dia meminta Sintayong untuk tidak terlalu banyak membuat alasan. Chan-sung merasa perbedaan kualitas sepak bola Vietnam dan Indonesia memang sangat jelas. Oh, anak Pak yang nih jurulatih pelatih Vietnam ini, anaknya pun mengkritik juga kepada Sintayong ya. Kedua, singgung kualitas pelatih kelas dunia. Singgung kualitas pelatih kelas dunia. Piala AFF U19 2022 berakhir dengan kontroversial. Satu kontroversi yang paling disorot dari ajang yang berlangsung di Indonesia itu adalah kegagalan timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal. Sintayong dan publik sepak bola nasional merasa Thailand dan Vietnam sengaja bermain sabun untuk menyingkirkan yang hari itu kan. Tidak demikian dengan media Vietnam dan Tri. Mereka justru lebih tertarik dan mempertanyakan kualitas kepelatihan yang dimiliki Sintayong. Dan Tri merasa pelatih asal Korea Selatan itu menodai reputasinya sendiri. Pertanyakan program naturalisasi. Sandy Walsh, Jordi Amat. Sejak tahun 2010, PSSI dan pemerintah Republik Indonesia memang cukup gencar melakukan program naturalisasi. Belakangan program itu kembali dilakukan, meski saat ini fokus dari program naturalisasi itu. Nah guys, ini Jordi Amat dengan Sandy Walsh kah? Sudah sah menjadi WNI dan juga sah mereka bermain untuk timnas senior ya Indonesia. Oh mantap nih kali Indonesia punya senior. Hanya pemain keturunan dan mereka yang benar-benar berkualitas saja. Pemain keturunan guys. Naturalisasi. Pengamat sepak bola dari Vietnam Phu Man Hai mengkritik PSSI dan pelatih timnas Indonesia Sintayong soal pemain naturalisasi itu. Dia merasa Indonesia tidak peduli dengan pembinaan pemain muda. Apa pula Anda peduli dengan pemain muda, sedangkan Sintayong melahirkan ramai bibit-bibit muda ya, anak-anak muda di Indonesia, dan juga dia menyerapkannya kepada tim senior Sintayong nih. Lain pula yang Vietnam punya nih ya. Sudah memprediksi pengamat Malaysia unggulkan timnas U19 Indonesia. Wow, siapa yang pengamat Malaysia nih? Laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 antara timnas U19 Indonesia kontra Vietnam telah menarik perhatian pengamat sepak bola Asia Tenggara. Terbaru, Raja Isa yang merupakan pengamat sepak bola asal Malaysia Felda United telah mendukung timnas U19 Indonesia dari segi taktik. Sama kami ini. Sama-sama mengincar pendukung timnas tiket otomatis keputaran final Indonesia Piala Asia U20. Raja Isa meyakini bahwa pasukan Sintayong memang lebih layak tampil di Uzbekistan tahun depan. Betul. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara dan Vietnam sama-sama mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Selain itu, keduanya juga punya selisih gol yang identik, yakni plus sama kan? Namun, usai laga pamungkas. Tengok guys, Indonesia dengan Vietnam nih semua sama, menang sama, golnya sama, kena gol sama, poin sama.
Ini barulah memang yang peranan terakhir itulah juga Punya penentuannya. selisih gol yang identik yakni plus 8. Namun, usai laga pamungkas terjadi, Raja Isa menegaskan itulah persaingan sesungguhnya. Meski hanya pertandingan U20, tetap saja partai bergengsi karena akan menentukan siapa Raja ASEAN, juara Asia Tenggara di level Iya, betul. U20. Ucap Betul. Raja Isa. Oke guys, itu tadi video pada kali ini. Ada beberapa perkara ya yang saya tertarik. Pertamanya terkait dengan supporter ataupun pendukung. Itu adalah pemain ke-13 di lapangannya. Selain daripada 11 pemain yang bermain di lapangan, tetapi ada lagi sosok tubuh pendukung, penyokong setia pasukan Timnas Garuda Indonesia. Itu yang memainkan peranan juga. Itu yang memberi semangat, itu yang memberi motivasi, momentum kepada semangat aura pemain itu. Apabila semua pendukung memenuhi stadion itu, sebenarnya itu yang menyebabkan pemain-pemain akan bermain dengan lebih baik. Mereka menunjukkan satu permainan yang bakat-bakat mereka yang tertanam dalam diri mereka itu. Itulah sosok yang ke-12, yaitu pendukung dan penyokong setia di Stadion Indonesia. Yang keduanya saya tertarik dan juga tersangat teruja dan juga berterima kasih sebenarnya bukan apa kepada Sinteyong. Dialah yang telah membangunkan sepak bola Indonesia ini. Sesiapapun akan berkata Sinteyong lah penyebab perubahan yang besar kepada sepak bola Indonesia. Sama ada pengamat dari dalam Indonesia sendiri ataupun dari luar Asia Tenggara, pasti akan tertumpu kepada sosok tubuh Sinteyong. Dialah yang membuatkan tim seniornya layak lolos ke Piala Asia 2023 dan beliaulah juga Sinteyong ini yang membawa timnas U20 ini lolos juga ke Piala Asia 2023 U20. Jadi kita harus berterima kasih dan juga mengucapkan pujian kepada beliau. Dan juga kepada pemain bibit-bibit muda Indonesia juga. Perlu diberikan kredit, perlu diberikan pujian. Cuma apabila pengamat sepak bola, penyokong, pendukung, sesiapapun yang memberi pujiannya kepada timnas yang lolos ini, kepada pemain-pemain, semua pengurusan, harus emosi pemain dijaga. Jangan terlalu meninggi diri, jangan terlalu berbangga. Meraihkan itu bisa, itu tetap, itu boleh, karena kegembiraan itu harus diraihkan guys, hasil kemenangan itu. Tetapi perlu diingat jiwa, mental, pemikiran dan juga emosi pemain jangan sampai terbawa-bawa sehingga mereka lupa akan bakat yang mereka ada. Itu perlu dijaga. Credibility, stamina, kerajinan, potensi dan juga bakat mereka itu perlu digilap terus-terusan secara konsisten. Jangan karena pujian yang sedikit mereka akan lalai. Itu yang kita khawatirkan guys. Jadi sebagai pengamat sepak bola ini, biasa pujian dan hinaan itu kepada mana-mana tim itu biasa. Cuma yang perlu menjaga mental adalah pemain itu sendiri dan juga kepelatihan dan juga pengurusan mereka sendiri. Saya juga tertarik dengan pelatih Malaysia, pengamat Malaysia tadi daripada Felda United yang mengatakan bahwa harus pujian itu diberikan kepada Sinteyong, dan juga dia memang memprediksi bahwa Indonesia itu akan lolos ke peringkat seterusnya karena Indonesia kini punya pemain, punya bakat-bakat muda yang sangat-sangat luar biasa guys. Mereka dididik sebelum bermain di tempat sendiri ini. Sebenarnya mereka telah diberi latihan, ada yang bermain di Toulon Cup di Eropa guys, untuk memberikan mereka pengalaman sebelum mereka kembali kepada negara mereka sendiri Indonesia. Dan disitulah pengalaman itu mereka bawa untuk pemain-pemain lokal, memberikan semangat kepada pemain lokal, memberikan motivasi kepada pemain lokal yang lain juga untuk bermain ala-ala Eropa itu.
Jadi saya sangat bersetuju jika uji coba dilakukan di negara Eropah, di mana-mana lah, Spanyol kah, Turki kah, atau lain-lain tempat, Slovakia, Belanda, itu sebenarnya meningkatkan prestasi pemain dengan lebih tinggi. Jadi saya ingat itu saja guys, pada kali ini, video pada kali ini ya. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terkini dan terbaik daripada kalian semua. Jadi sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.